salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni al-mukarramun wal muhtaramun. Kami muliakan para alim ulama, para guru, para habaib, para ajengan, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para guru ngaji, juga segenap alim ulama, mobil khusus Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad Al-Habsyi selaku sahibul haul pada haul yang ke-116 Habib Omar dan haul 776 Maulana Subakir. Betul? Habibana al-Mahbub Al-Habib Sauqi Al-Habsyi dari Jakarta, Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Adil Al-Attas dari Malang, Kiai kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Arwani Amin dari Tangerang, kemudian Sultan Kasepuhan Cirebon Sultan Heru dari Cirebon, para tubagus semua yang hadir dari Banten, dan seluruh jamaah yang hadir di Pondok Pesantren Al-Alawi. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Sehat? Badannya sehat? Dompet? Saya mau protes sama panitia ini bang. Dari mulai kemarin sore saya acara yang ditaruh sama panitia di depan nenek-nenek. Kemarin sore, semalam sama. Saya pikir ntar kali ini di Brebes yang datang semua ABG kayaknya. Karena saya dengar pesantren, kalau pesantren pasti yang datang santriwati muda-muda semua. Sampai di sini lo parah amat ini. Yang penting saya, ibu-ibu yang tadi ngaji udah izin sama suaminya belum? Jangan bohong. Udah izin belum? Dibagi duit nggak? Ya Allah, siapa? Yang dari rumah sama suaminya cuma dibagi 100.000, alhamdulillah. Yang dibagi cuma 50.000 juga alhamdulillah. Yang dikasih 10.000 juga alhamdulillah. Yang ngaji dari rumah sama suami dikasih cuma 2.000 juga innalillah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa berkumpul dengan para alim ulama. Kelihatan semua yang hadir di sini semuanya wajah-wajah ahli surga. Mau masuk surga nggak? Kurang semangat. Mau masuk surga nggak? Mau masuk surganya ntar apa siang ini? Oke, supaya semangat nggak ngantuk. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes. Oke? Kita tes. Bu. Biar tambah semangat kita senam jantung. Tangannya semua angkat ke atas yang kanan. Oh, jangan tinggi-tinggi Bu. Ini udah siang. Angkat tangannya ke atas kalau saya panggil Bu, jawabnya yes. Oke? Coba angkat tangannya. Yang saya panggil nggak nyaut, nggak angkat tangan, saya doain lakinya nikah lagi. Gimana Pak? Setuju nggak Pak? Bapak manggut-manggut aja Pak. Oke, angkat tangannya ke atas, saya panggil Bu. Bu. Pak. Woi, Bapak. Bapaknya menang baik katanya. Oke. Tadi Habibana udah doain, salah satunya mudah-mudahan yang hadir ini semua utang-utangnya lunas. Amin. Mau utangnya lunas? Mau. Yang punya utang angkat tangan. Masya Allah semuanya. Banyak kan?
menjadi hamba Allah, ahli zikir, ahli ibadah, ini namanya ahli hutang. Mau hutangnya lunas? Yang bawa pulpen, yang ada kertas, yang pegang handphone, catat. Ini bocoran, nih rahasia ya. Saya nggak ngulangin lagi, sekali saya ajarin, nanti amalin tiap habis sholat. Baca habis sholat 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Tiap habis? Oke, sama-sama. Ini doa supaya hutang kita lunas. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras, gimana mau lunas hutangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya paksain wa ya lunasin wa ya bayarin. Lunas insyaallah. Nenek udah sibuk nyatet, udah nyatetnya serius pakai pulpen di atas kertas. Bismillahirrahmanirrahim ditulis. Bismillah tuh nenek. Allahumma tulis Allahumma ya paksain. Ya paksain. Sekarang ibu punya utang, uangnya udah ada, nggak dipaksain bayar, lunas nggak? Berarti ya paksain. Uangnya udah ada, utangnya nggak dibayar, lunas nggak? Berarti ya bayarin. Baik, yang enak saya ceramah sampai jam berapa ini ya? Hah? Kalau di Damai Indonesia Putih TV1, satu ustadz 10 menit. Gimana kira-kira kalau saya ceramah 10 menit? Kurang? Kurang nggak? 15 menit? Setengah jam? Gimana kalau saya ceramah sampai subuh? Sanggup? Kuat? Ibu-ibu kuat sampai subuh? Masya Allah, kuat sampai subuh ibu-ibu. Ya Allah, Bib, yang begini, yang bikin Ustaz pada cepet mati, yang begini. Lanjut, lanjut. Saya panggil lagi, Bu. Kurang semangat, Bu. Bu. Oke, kita ngaji dulu ya. Ada satu kitab. Ini mohon izin para kiai, para habaib. Mungkin saya ada yang salah, mohon dilurusin dalam penyebutan kitab atau pengarang kitabnya. Ada satu kitab judulnya Insanul Kamil. Apa judulnya? Insanul Kamil. Artinya adalah manusia yang sempurna. Kajian kitab ini khusus membahas tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa pengarangnya? Seorang ulama besar dari kota Madinah Al-Munawwarah, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Siapa nanya, Bu? Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan, ibarat satu lingkaran. Tahu lingkaran? Nih, saya asli orang Betawi, Jakarta. Dari mana? Jadi maafin kalau ntar saya ngomong banyak pakai E. Nggak apa-apa ya. Ikhlasin ya. Redoin ya. Nggak ada pantes-pantesnya. Ntar sambil ajarin saya bahasa Brebes. Oke? Ini lingkaran. Ibu bayangin kalau di Jakarta, kalau ada nenek-nenek mau misahin beras dari kutubnya, itu pakai alat dari bambu bundar, namanya apa? Sama. Tampah. Sebelum saya lanjut, saya mau bilangin ibu-ibu yang di depan, please jangan terpesona melihat saya. Betul, oke, betul. Satu lingkaran, apa Bu? Satu tampah. Satu tampah kita bagi 3. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya menjelaskan satu lingkaran dibagi 3, 50%, 25%-nya 2. Paham nggak? Setengah, 25%-nya 2. Saya tanya dulu,
Dari kita mulai belajar dari kecil sampai gede, sampai sekarang, sampai tua, saya tanya, tolong jawab yang jujur, jangan ada dusta antara kita. Antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf, yang kita tahu Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin saya ceramah di sekolahan SD, Bu, bocah-bocah. Saya tanya, siapa Nabi yang paling ganteng? Nabi Yusuf, Pak Ustaz. Yusuf siapa? Yusuf Mansur. Yusuf Mansur Ustaz. Kalau Nabi Yusuf alaihi, Nabi Yusuf paling ganteng. Saya tanya lagi, lebih ganteng mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Ya, lebih ganteng Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Ini yang mau kita bahas sekarang. Satu lingkaran dibagi berapa? 3. Setengahnya itulah jatah ganteng yang Allah kasih untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad. Setengah, Masya Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Nabi Muhammad setengah. 25% yang pertama, kan sisanya setengah dibagi 2 ya. 25% yang pertama itulah jatah ganteng yang Allah kasih untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau secara persentase lebih ganteng siapa? Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kok kenapa dalam pelajaran sejarah agama Islam Nabi yang paling ganteng tertulis Nabi Yusuf alaihissalam, bukan Nabi Muhammad? Itu yang mau kita bahas. Kita bahas sisanya dulu ya. Setengah Nabi Muhammad. 25% yang pertama jatah gantengnya Nabi Yusuf. Sisanya itulah ganteng dan tampan yang Allah kasih ke semua laki-laki yang ada di atas muka bumi ini, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat. Malaikat konon pertama kali bagiin ganteng turunnya di Eropa sama di Arab. Jadi wajar kalau orang-orang bule, orang-orang Arab ganteng, tinggi, jenggotan, badannya berbulu semua. Nah, sisanya baru malaikat turun di Brebes. Ini wajah kita nih wajah-wajah sisaan itu ya. Oke, kita ngaji dulu tentang Nabi Yusuf alaihis. Nabi Yusuf dulu tinggalnya di negeri Mesir. Tahu Mesir, Bu? 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 Oi, masih hidup? Udah pernah ke Mesir belum? Sian deh lo. Di Mesir, dulu kan saya kuliah di sono ceritanya ya. Saya udah melihat langsung, Pak. Emang orang Mesir itu Masya Allah, yang lakinya ganteng-ganteng kayak Nabi Yusuf. Kalau ibu pernah dengar perempuan asal Mesir dulu namanya Cleopatra. Ini wanita paling cantik seantero dunia, asalnya dari Mesir. Saya lagi kuliah di sono, ya ilaha illallah, lakinya ganteng-ganteng. Apalagi kalau pas musim panas, Bu, itu perempuannya bajunya ilaha illallah. Pernah ada perempuan Mesir dompetnya jatuh depan saya, nunduk dong dia, keangkat. Betul nggak? Saya serba salah, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Perempuan Mesir. Makanya Masya Allah, Bu, dulu Nabi Yusuf, siapa istri tercinta dari Nabi Yusuf alaihissalam? Siti Zulaikha. Siapa? Aslinya Zulaikha, bahasa Arabnya Zulaikha. Masuk ke Jawa Barat jadi Julaiha. Tinggal di Brebes jadi Juleha. Dagang telur asin namanya Mbak Eha. Istrinya Siti Zulaikha cantik, Masya Allah. Nabi Yusufnya ganteng.
Kata Siti Zulaikha begini sama teman-temannya, sama besti-bestinya. Tahu besti-besti? Teman-teman sosialita, teman-teman arisan, semuanya cantik-cantik. Apa kata Siti Zulaikha? Besti-besti, di rumah saya ada budak baru saya beli, laki-laki tampan. Kata besti-bestinya, cowok mah di Mesir semuanya tampan, udah biasa kali. Tapi ini yang paling tampan. Sumpah. Kalau nggak percaya, besok semua besti-besti datang ke rumah saya, kita lihat langsung seperti apa gantengnya Nabi Yusuf. Ya namanya emak-emak ya, mau lihat cowok ganteng sama kayak ibu-ibu tadi mau ngaji ke sini mau lihat Ustaz Zaki. Acara jam 10 dandan dari kemarin habis isya. Tapi pas saya disambut, Masya Allah, itu saking semangatnya emak-emak saya lihat, dandanannya, glowing. Ada yang belas konyak kanan, yang kiri biru. Ada saking semangatnya Pak, budak baru separuh udah keluar. Siti Zulaikha sama besti-bestinya datang ke rumah Siti Zulaikha. Semuanya nungguin, pengen lihat siapa? Bu, pengen lihat siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Siti Zulaikha, inilah yang termaktub, tertulis dalam Al-Quran begitu indah. Besti-besti, sambil nungguin Yusuf keluar, sampean satu-satu tak kasih apel. Tahu apel? Orang Brebes bilang apa? Sama. Dikasih apel satu, pisau satu. Orang Brebes bilang pisau apa? Hah? Nothing. Daging, lating, astagfirullahaladzim, ladin, itu teman saya di rumah kenapa namanya ladin? Pisau ya. Besti-besti, apel satu, pisau satu. Sambil nunggu Yusuf keluar, kalian potong-potong apel. Lagi motong-motong apel, lagi ngiris-ngiris apel, keluarlah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah, orangnya belum sampai, wanginya sudah tiba duluan. Ketika dia keluar, Masya Allah, itu wanita besti-bestinya Siti Zulaikha terpesona, terperangah, takjub melihat Nabi Yusuf. Saking terperangah dan takjubnya, tidak sadar yang diiris-iris bukan apelnya lagi, tapi apanya? Tangannya, jari jemarinya sampai berdarah. Masya Allah, begitu gantengnya Nabi Yusuf. Besok atau nanti habis maghrib, ibu-ibu ngumpul depan masjid, baris, masing-masing bawa apel satu, bawa pisau satu. Kalau di kampung sini ada yang namanya Yusuf, ada di sini, ada. Mana Yusuf? Kalau orang kampung sini ada yang namanya Yusuf, ibu-ibu baris yang rapi, pegang apel satu, pisau satu. Yusuf kampung sini suruh lewat. Kira-kira yang diiris apel apa Yusufnya? Parah nih. Oke, kita ngaji lagi. Begitu gantengnya Nabi Yusuf. Tetapi kenapa kok Allah cuma kasih jatah sepertiga dari 100% yang Allah kasih, setengahnya Rasulullah? Sekarang gini Bu, ini kajiannya, ini wajahnya Rasulullah. Wajah Rasulullah ditutup dengan 10 tirai. Tahu tirai? Apa ya? Gorden. Orang sini bilang gorden apa? Hah? Klaten. Hah? Lanset. Yang jelasin saya nenek-nenek ompong, susah. Lante. Oh, alhamdulillah Bu. Tirai, gorden, kelambu, langseng.
Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 10 tirai. Nabi Muhammad wajahnya ditutup 10 tirai. Nabi Yusuf ganteng, wajahnya juga ditutup 10 tirai. Nabi Muhammad 10, Nabi Yusuf 10. Terus bedanya apa Ustaz? Nabi Yusuf alaihissalam ketika hidup di dunia 10 tirainya Allah buka semua. Berapa Allah buka? Semuanya Allah buka, tidak ada yang tersisa. Nampaklah wajah ganteng Nabi Yusuf alaihissalam tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada tirai yang menutupi wajah tampannya. Tapi Rasulullah SAW 10 tirai yang menutup, yang dibuka sama Allah ketika Rasul hidup di dunia hanya 1 saja. Berapa? 1. Orang Brebes bilang apa 1? Siji. Yang dibuka tirainya siji. 1 yang dibuka oleh Allah, sisanya 9. Ustaz, terus yang 9 itu kapan Allah buka? Dalam kitab ini Sayyid Syekh Muhammad beliau menjelaskan nanti Allah buka di padang mahsyar. Di mana? Berapa sisa yang dibuka? 9. Pertanyaannya, siapa saja yang bisa melihat wajah baginda Rasulullah ketika dibuka semuanya? Yang pertama adalah orang yang selalu memuliakan ibu. Siapa? Oh, hati-hati kalau sudah urusan ibu-ibu. Perempuan ini dibilang makhluk hebat tapi aneh, dibilang aneh tapi hebat. Nih perempuan. Dan hati-hati, perempuan ini dahsyat, makanya ada istilah the power of emak-emak. Ini emak-emak garis keras semua nih. Perempuan itu enak Bu. Perempuan itu menang banyak daripada kita sebagai suami laki-laki. Oke, kita buktiin ya. Urusan dunia perempuan menang banyak. Ada suami, istri. Yang banting tulang siapa? Suami. Yang peres keringat siapa? Suami. Yang cari duit siapa? Suami. Yang ngabisin duit? Menang banyak. Perempuan di dunia bikin dosa, masih ada suaminya. Yang tanggung jawab di akhirat siapa? Kita. Kenapa? Laki-laki suami kita bikin dosa di dunia, yang tanggung jawab siapa? Suami. Istri ini menang banyak. Contoh lagi, ada perempuan suaminya mati, meninggal. Boleh nggak perempuan suaminya mati besok dinikahi lagi? Boleh? Ada namanya masa iddah. Berapa lama masa iddah seorang istri yang suaminya wafat? 4 bulan 10 hari. Ingat, 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada di kampung sini, kampung apa namanya? Hah? Hah? Lajang. Ya pokoknya ada perempuan di kampung sini suaminya mati, jangan ganjen. Nunggu 4 bulan 10 hari. Jangan suami baru mati, mejeng depan rumah, pakai alisnya tebal, sulam bibir. Ada laki-laki lewat, hai beb. Boleh nggak? Kalau perempuan diceraikan sama suaminya, masa iddahnya 3 bulan. Kalau yang meninggal berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau yang diceraikan? 3 bulan. Istri, suaminya mati nggak boleh dinikahi langsung. Tapi laki-laki, perempuan, suami, saya, bapak-bapak, istri kita mati siang ini. Kok bapak amin? Kalau istri bahasa sininya apa? Istrinya mati, bahasa Brebesnya apa? Bojone mati. Saya ulang lagi. Kita, suami, bapak, saya, bojone mati. Betul. Kalau istri kita mati
pagi siang ini laki-laki Pak, nanti habis asar boleh kawin lagi nggak? Nggak berani istri kan? Boleh nggak kawin lagi? Boleh, tapi nggak tahu diri. Setuju nggak? Itulah istri. Perempuan menang banyak, makanya dimuliakan. Sahabat Rasul sampai nanya, ya Rasul, siapa orang yang harus aku muliakan? Rasul jawabnya apa? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru setelah itu bojone piro? Ibu. Berarti ibunya berapa? Bapaknya? Oh, dengerin Pak. Ibunya berapa? Bapaknya? Praktekin Pak. Inilah perempuan, muliakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Oke. Siapa golongan yang kedua yang bisa melihat wajah Rasulullah ketika dibuka 9 tirainya? Orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Ada yang 11, ada yang 23. Yang 11 di sini berapa tarawehnya Kiai? 23. Saya tanya, yang tarawehnya 11 sama yang 23 sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Beda rokaatnya, tapi sama-sama taraweh. Masih untung taraweh yang salah siapa? Ya orang taraweh. Yang 11 ada mazhabnya, yang 23 ada mazhabnya. Ingat, mazhab kita cuma ada 4, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Sekarang ada orang geblek mazhabnya Soekarno. Betul nggak? Nggak usah sebut pesantrennya, Zaitun. Aduh ya Allah, aneh zaman sekarang ya. Banyak orang yang aneh. Ini Indonesia ini Masya Allah Pak, orang keblinger, makin pinter makin keblinger. Ibu pilih mana? Punya teman pinter tapi nggak bener, apa teman bener tapi nggak pinter? Loh, keder. Pinter nggak bener, satu lagi bener nggak pinter. Mending yang mana? Mending yang bener tapi nggak pinter. Nih, pilih lagi. Ibu pilih mana? Minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Tambah pusing. Minyak onta cap babi, ada minyak babi cap onta. Yang halal yang mana? Minyak onta cap. Gambarnya doang babi, isinya onta. Minyak onta, kenapa onta? Ini hati-hati Pak, banyak orang keblinger. Masa sholat perempuan sejajar dengan laki-laki, ada yang nggak begitu nggak? Ini merusak. Yang namanya perempuan di mana-mana makmum. Imam harus laki. Islam ini sudah ada pakemnya jelas. Kalau yang begini didiemin, hancur semua Indonesia, betul nggak? Yang namanya laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jangan pakai aneh-aneh. Nih contoh hebatnya laki-laki jadi imam ya. Ibu jawab waladhdallin. Amin gimana waladhdallin? Makmum nggak boleh amin sebelum imam waladhdallin. Kalau waladhdallinnya panjang, makmum aminnya juga panjang. Nih lagi, ikutin waladhdallin. Waladhdallin. Dolin. Perempuan belakang, Islam ini jelas. Ngapain disejajarin? Bukan masalah mazhab Soekarno. Ini namanya orang pinter tapi kagak benar. Jangankan dalam urusan sholat, sehari-hari. Nih, ibu jawab lagi, assalamualaikum. Kan ikutin saya.
Assalamualaikum. 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 Baru di sini Ustaz diteriak-teriakin. Perempuan tuh enak Bu, Masya Allah. Padahal ya kita lihat, ini sampai jam berapa saya? Hah? Sampai jam berapa Bu? Ya 10 menit lagi ya. Saya dari sini harus langsung ke bandara karena nanti malam saya mau berangkat ke Papua, ke Biak. Doain biar saya sehat ya. Dari Biak nggak lama saya ada kajian nanti, kajian bulanan di Malaysia, Kuala Lumpur. Dari Malaysia saya harus terbang ke Singapura, transit sebentar ada seminar. Dari Malaysia, Singapura saya harus ke Brunei Darussalam sebelum ke Jakarta. Itu semua kalau ada yang undang, doain aja. Ya, Ustaznya udah PA. Kalau yang ke Biak betul Bu, nanti saya mau ke sana ada program safari dakwah, doain sehat. Amin ya Rabbal. Laki-laki badan sehat, perkasa. Maaf Pak, Bapak harus banting tulang peres keringat kerja. Laki-laki perkasa sehat di rumah aja pahala apa dosa? Dosa. Laki-laki di rumah aja dosa karena dia wajib cari. Perempuan sehat, cantik, badannya perkasa, tinggi, di rumah aja ngurusin rumah tangga, dosa apa pahala? Enak perempuan. Padahal yang diurusin cuma 3, dapur, sumur. Ulang lagi, dapur, sumur, kasur. Yang paling enak ibu urus yang mana? Jadi perempuan enak Bu, setuju nggak? Ibu ini bisa banyak dapat pahala. Makanya kalau mau lihat wajah baginda Rasulullah, adik-adik muliakan ibu. Ibu ini dahsyat di mata Allah dan di mata Rasulnya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ya, ini kan banyak anak kecil ya, tapi saya cari bahasa yang tidak dimengerti oleh anak-anak. Ini kajian loh Bu ya, supaya jelas tidak ada dusta antara kita. Suami istri sudah berumah tangga, ibadah, paham? Saya tegesin dulu, ini banyak nenek-nenek masalah ini. Suami istri ibadah malam Jumat, paham? Ngerti nggak? Kok senyum-senyum manja gitu? Suami istri ibadah, kan sunnah Rasul malam apa? Malam Jumat. Malam lain hukumnya wajib. Astagfirullahaladzim. Malam Jumat sunnah, malam lain wajib. Pantes banyak bocah keleleran. Tadi saya lihat ibu-ibu jalannya pada miring semua. Oke, ibu paham ya? Ini bocah ngerti nggak ngerti bodo amat. Malam Jumat ibadah. Kan kalau suami istri ibadah, ada masa di mana si istri merasa, oh, ini paham nggak ya? Gimana saya cari bahasa yang bagus? Suami istri ibadah, pas lagi ibadah kan ada saat istri merasa yes merasa yes Ustaz. Paham ya? Pokoknya si istri merasa itulah ketika si istri merasa paham, disunahkan lagi begitu aja bisa dapat pahala. Kalau mau dapat pahala, lebih merasa itu, disunahkan istri takbir. Subhanallah. Takbir lagi begitu, takbir dapat pahala. Tapi tolong ibu-ibu, volumenya diatur. Jangan mentang-mentang takbir dapat pahala. Allahu Akbar.
takutnya tinggal di rumah gubuk, bambunya udah reot, yang sebelah lagi tidur kaget. Kata yang sebelah, "Wah, bangun, ada kebakaran sebelah." Jadi sunnahnya apa, Bu? Malam Jumat masih lama nggak? Nah, kasih kode sama suami. "Ayah, Allahu Akbar." Nih perempuan ya, terakhir. Pak Ustadz, siapa golongan ketiga yang Allah muliakan dan dia akan melihat wajah baginda Rasulullah nanti ketika dibuka berapa tirai? 9 tirai di padang mahsyar, yang Allah akan kasih kesempatan melihat wajah baginda Rasulullah adalah dia yang senantiasa bersedekah. Apa? Ibu kalau sholat gerakan terakhir apa? Salam, betul nggak? Yang pertama nengok ke, yang kedua nengok ke. Salam tuh mau bilang sama kita, kalau udah sholat jangan lupa tuh sebelah ada anak yatim, santunin. Jangan cuma yang kanan, tuh lihat yang kiri ada janda tua, nafkahin. Sebelah sana lagi banyak janda muda. Kawinin. Jadi sedekah rumusnya gini, orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit makin sulit. Paham? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit makin sulit. Bisa nggak? Oke, saya ulang lagi, nanti sama-sama saya nggak pandu. Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit makin sulit. So, 1, 2, 3. Nah, ada melilit-melilit ya. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit makin. Jadi kalau mau lihat wajah Rasul harus banyak-banyak sedekah. Sedekah nggak harus dengan uang, senyum saja sedekah. Ibu kesini dikasih uang, nggak dikasih uang, senyum. Suami di rumah, istri masak nggak masak, senyum. Ibu mau banyak pahala sedekah, pulang dari sini jalan kaki sampai rumah, senyum. Ada orang nggak ada orang, senyum. Pahala apa gila? Gila. Banyak bersyukur, alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup karena waktu yang semakin siang, yuk sama-sama kita baca Allahumma rahamna bil Qur'an. Angkat suaranya. Waj'alhu lana imana wa nura wa huda wa rahmah. Oke, stop sampai di situ karena saya mau tanya. Sekarang kita udah jarang pegang Al-Qur'an, betul nggak? Al-Qur'annya langsung ya. Ibu sekarang jujur, dari mulai bangun tidur sampai tidur yang ibu sering lihat-lihat Al-Qur'an apa handphone? Mantap. Yang ibu sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Yang ibu sering pegang-pegang handphone apa suami? Pulang dari sini sedekah banyak-banyak baca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maunya saya sih panjang tausiahnya, tapi saya yakin Ibu juga kita semua belum sholat zuhur ya. Kita juga belum makan. Sudah makan, Bu? Iya, tanggung jawab masing-masing. Saya doakan yang penting semuanya sehat walafiat, berkah panjang umur, sehat, hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Saya mau pantun terakhir, tolong nanti kalau pantun Ibu bilang cakep. Bilang apa? Angkat jempolnya, cakep. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Kurang semangat. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Beli gabes pakai baju batik. Dari sekian banyak tempat saya hadir, nenek-nenek Brebes yang paling cantik. Baik, itu saja. Doain saya bisa sampai ke Papua selamat. 15 hari saya di sana bersafari dakwah menyebarkan Al-Quran. Tidak ada halangan, bisa kembali ke rumah dengan selamat. Amin ya robbal. Ikan hiu pegel-pegel, I love you girl.
ikan hiu abu-abu. I love you ibu-ibu. Sehat walafiat, panjang umur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.